ketika AHY sudah dijual dan di-branding dengan segala cara, tapi tetap saja nggak laku-laku. Tidak gampang memang menjadi ketua umum partai, apalagi partai yang pernah berkuasa. Ada beban moral di pundak yang itu berasal dari ekspektasi orang kebanyakan, yakni minimal jadi capres atau cawapres baru disebut berhasil. Beda dengan ketua umum partai yang lain, seperti ketua umum Partai Umat Ridho Rahmadi, partainya lolos verifikasi faktual saja itu sudah bisa disebut keberhasilan. Begitupun kalau dia nanti jadi nyalon gubernur DKI, sudah merupakan pencapaian yang luar biasa. Karena memang Partai Umat partai baru dan sepi peminat, jadi orang akan harap maklum kalau kadernya nggak ada yang bertarung di Pilpres. Sementara untuk AHY minimal jadi cawapres Verguso, baru bisa disebut sukses. Gak bisa lagi dia nyalon Bupati Pacitan atau nyalon Gubernur DKI, karena levelnya sudah ketua umum partai kelas menengah. Masa sekelas ketua umum partai yang pernah berkuasa nyalon Bupati Pacitan? Kan gak lucu, walaupun bisa saja menang. Karena keponakan SBY saja Indrata Nurbayu Aji bisa kok terpilih jadi Bupati Pacitan, apalagi anak SBY. Celakanya AHY nggak punya modal yang cukup untuk bertarung di Pilpres 2024 nanti. Ia nggak punya rekam jejak yang bisa dibanggakan seperti Jokowi, yang berhasil menertibkan PKL tanpa keributan saat jadi wali kota Solo dulu. Yang ada malah Wan AHY punya rekam jejak yang kurang baik, yakni pensiun dini dari tentara dengan pangkat terakhir mayor, dan kalah nyalon gubernur DKI pula. Kemudian ia juga pernah hampir dikudeta oleh kader Partai Demokrat yang lebih senior. Kenapa kedua hal itu dianggap kurang baik? Karena akan menimbulkan pertanyaan, masa nyalon gubernur DKI saja kalah mau nyalon wakil presiden? Kan begitu yang ada di benak orang. Begitupun orang akan mempertanyakan kemampuannya dalam mengkonsolidasikan kader Partai Demokrat. Kalau jadi ketua partai saja nyaris didongkel, bagaimana nanti kalau jadi wakil presiden? Sementara Bapak SBY sedikit-sedikit turun gunung. Kapan AHY mandirinya kalau begini terus? Tapi lagi-lagi karena sudah terlanjur jadi ketua umum Partai Demokrat, seburuk apapun kondisinya, harus tetap berjuang merebut tiket calon RI 2. Kader Partai Demokrat pun dikerahkan untuk itu. Capresnya sudah ada, yakni Anies. Tinggal lagi bagaimana meyakinkan dua partai calon pengusung, Nasdem dan PKS. Dan sejak 2022 silam kader Partai Demokrat sudah bergerilya untuk memperjuangkan AHY supaya terpilih menjadi cawapres Anies. Ini saya juga akan berjuang menjadikan AHY cawapres habis-habisan nih kami, ujar Kepala Bakomstra Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra waktu itu dengan nada cukup meyakinkan. Tidak berhenti sampai di situ saja, Om Herzaki juga mengatakan chemistry yang paling lekat itu adalah antara Anies dan AHY, bukan Anies dan Hovifah ataupun Anies dan Aher. Kemudian Partai Demokrat juga mengarahkan para buzzernya untuk meyakinkan PKS dan Nasdem bahwa AHY lah pasangan yang paling tepat untuk Anies, bukan yang lain apalagi Novel Pamukmin. Hanya saja belum beruntung Verguso. Bahkan karena begitu enaknya melihat kengototan kader Partai Demokrat tersebut, sampai-sampai Waketum Nasdem Ahmad Ali menantang AHY untuk tetap mengusung Anies meskipun cawapresnya bukan dia. Pertanyaannya, kalau Anies tidak dengan itu AHY, apakah mau tetap dukung Anies? Ujarnya dengan nada gusar. Kita tidak mau. Jangan bicara dulu tentang orang. Jadi jangan kemudian ya saya bergabung saya mau ini ya, saya bergabung saya minta ini. Artinya ini kan mengunci. Lanjut Ali lagi. Cadas. Sebenarnya kalau Nasdem dan PKS mau AHY menjadi cawapres Anies, tanpa perlu disodorkan mereka akan minta dengan sendirinya. Tapi semua sudah tahulah bagaimana kualitas AHY dan Partai Demokrat. Ngenes Verguso. Hanya saja bukan kader Partai Demokrat namanya kalau menyerah begitu saja.
Daripada partainya jadi kurang, mending pasang muka badak. Berjuang lagi untuk dapatkan tiket cawapres Anies Baswedan. Teranyar Wasekjen Partai Demokrat Irwan Veko yang turun gunung. Ia dengan tanpa tedeng aling-aling mengatakan, peluang Anies untuk menang paling besar kalau berpasangan dengan AHY. Jadi dibangun dari data ilmiah, presentasi survei-survei mengatakan memang paling memungkinkan Anies memenangkan capres itu kalau didampingi oleh AHY, ujar kolega Benny Kaharman itu. Tidak berhenti sampai di situ saja, Irwan juga mengklaim Anies AHY bisa bersaing melawan Prabowo, Puan maupun Ganjar. Dan Anies AHY dipastikan akan memenangkan pertandingan. Kemudian Mas Anies mengambil kader partai terbaik. Misalnya dari Demokrat itu Mas AHY. Ya dipastikan kita akan menang. Kita akan berkoalisi untuk menang bukan untuk kalah. Lanjutnya lagi dengan nada sedikit takabur. Cadas. Lantas apakah dengan mengklaim jika Anies AHY itu dipasangkan akan memenangkan kontestasi Pilpres 2024 itu membuat Nasdem dan PKS langsung setuju untuk mengusung mereka berdua? Tidak, Ferguson. Karena Nasdem sudah pernah bilang kok, koalisi akan bubar jika Partai Demokrat terus memaksakan AHY jadi cawapres Anies. Dan pernyataan itu sampai sekarang belum dicabut. Apes tenan. Kasihan AHY, ku tidak lagu-lagu, ujar vokalis Ben Wali menyanyikan lagu Cari Jodoh. Begitulah kira-kira.